Shalom Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi dalam 15 menit sepakat. Malam ini adalah malam yang ke-21 kita berpuasa. Tentunya masih kuat. Masa kalah sama tetangga sebelah. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini saya kebagian satu ayat yang luar biasa yang diambil dari Matius 17 ayat 19 dan 21. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara demikian. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Kemudian di dalam ayat yang ke-21 dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu Saudara, perikut tentang ayat ini adalah tentang seorang anak yang sakit ayan. Dikatakan kalau kita membaca sebelumnya, anak ini kalau sedang kambuh senantiasa membenturkan dirinya ke dalam air, masuk ke dalam api, sehingga kondisi seperti ini tentu sangat menyiksa tubuh jasmaninya. Dia akan mengalami sesuatu yang tidak nyaman dengan tubuh jasmaninya. Penyakit ayan itu sebenarnya merupakan satu bagian dari penyakit jiwa. Ya, dikatakan kalau di dalam versi King James itu dikatakan sebagai lunatik atau penyakit gila. Ternyata banyak sekali permasalahan penyakit ini yang disebabkan karena permasalahan psikis, bukan hanya penyakit jiwa. Dan kalau kita bisa melihat sesuatu yang lain, ada beberapa jenis penyakit yang memang boleh dikatakan menjadi penyebabnya. Ada penyakit yang disebabkan karena dosa, karena kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden yang membuat dia jatuh, sehingga setiap manusia itu ditakdirkan atau ditentukan untuk mati. Dan sejak saat itulah kenapa kita menjadi sakit dosa itu juga ada. Dan kita lihat ada satu penyakit yang luar biasa karena perbuatan dosa yang disebut dengan penyakit AIDS, yang saya pernah aktif di gerakan ini beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang kedua ada kesalahan, ya, penyakit yang disebabkan karena kesalahan sendiri. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Kita perlu untuk merawat tubuh kita dengan makanan yang cukup, berpuasa itu bagian dari memelihara tubuh kita, dengan istirahat yang cukup sehingga tubuh kita bisa terjaga. Apakah kita semua sudah melakukannya saat ini? Dan itu juga tentunya dari bagian Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika ada sakit karena roh jahat, ya, keterikatan seperti ayat yang kita baca tadi, ada keterikatan roh jahat. Di Alkitab juga menunjukkan ada beberapa kisah tentang karena penyakit karena roh jahat. Orang bungkuk di dalam Matius juga menyebutkan itu karena roh jahat, karena kebongkoknya. Ada orang yang kena ayan itu juga karena roh jahat. Tetapi ada roh-roh yang lain yang mengikat kehidupan kita seperti dosa yang masih mengikat kita. Ada hal-hal yang lain seperti keterikatan kepada sesuatu semacam perbuatan atau ketagihan terhadap satu barang, misalnya rokok dan sebagainya. Nah, ada juga karena penyakit yang karena emosional. Di sini adalah 75% orang sakit karena emosional. Ya, seperti problem-problem emosional. Orang kadang-kadang tidak bisa meleng dengan enak pada saat dia bangun tidur. Orang sering mengatakan sakit bantal. Itu sebenarnya juga masalah-masalah yang berkaitan dengan emosional. Dan ini menjadi sangat terbesar sekali penyakit. Oleh karena itu kita harus segera membereskan masalah ini. Dan yang terakhir, yang kelima, ada orang mengatakan penyakit yang karena seizin Tuhan. Ini seringkali jadikan alasan. Padahal enggak semuanya sakit karena seizin Tuhan. Di Alkitab hanya karena Paulus atau Ayub yang sakit karena seizin Tuhan. Namun anak-anak Tuhan sekarang dikatakan aku sakit karena seizin Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini banyak sakit-sakit jasmani yang sebenarnya berasal dari kondisi jiwa nih. Berasal dari kondisi rohaninya. Sepertinya ada ikatan-ikatan roh jahat, ada gangguan-gangguan dosa yang mengikat, yang tidak bisa dilepaskan. Ada gangguan-gangguan emosional yang masih dia dilepaskan seperti yang saya sebutkan tadi. Dan itu sangat mengganggu dan membelenggu. Menjadi akar yang sangat pahit di dalam kehidupannya.
menjadi terpendam dalam kehidupannya, sehingga itu menjadi sesuatu yang mengikat. Oleh sebab itu kita harus datang kepada Yesus, Allah yang menyembuh sebagai yang sangat kreatif. Satu ayat yang di dalam Keluaran 15:26 dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di dalam seruan doa dan puasa bersama pada malam hari ini, pada saat ini, marilah kita mengizinkan Tuhan untuk campur tangan di dalam kehidupan kita, mengizinkan Tuhan mengoreksi seluruh kehidupan kita, sehingga kita bisa dipulihkan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri untuk hal ini. Tetap andalkan Dia, Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Penyembuh. Karena segala sesuatu tadi saya sebutkan, semua penyakit itu dari jiwanya, dari psikis juga. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan, bereskan roh masalah kerohanian, bereskan emosionalmu, bereskan akar pahitmu, bereskan semua dosamu, maka semua penyakit akan disembuhkan. Percayalah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Inilah Rumah Singkat dalam sepekan, 15 menit sepakat, dan kita akan berjumpa lagi pada besok petang di dalam sesi yang sama. Mari kita sebelum berakhir kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setiamu yang dahsyat dan luar biasa melingkupi kami. Kami berdoa bagi setiap orang untuk yang terbelenggu karena sakit penyakit, terbelenggu karena ikatan roh jahat, terbelenggu karena dosa. Tuhan Yesus yang tolong, Tuhan Yesus yang melepaskan mereka. Sama seperti ayat yang kami baca, kami mengandalkan kuasa-Mu Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang masih merasakan terbelenggu oleh kuasa kegelapan, kuasa dosa, mari angkat tanganmu dan katakan, aku bebas karena Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melepaskan itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, yang melepaskan kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita sepakat dalam 15 menit sepakat yang akan datang di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.